ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال يا كريم يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات azani Allah. Meneliti kebenaran dari kabar baiat tersebut. Maka berangkatlah Muslim bin Aqil menuju ke Kufah, menuju ke Irak. Ketika dia sudah sampai di Kufah, Muslim bin Aqil ini syahidal adid minan nas alladzina kanu yarghabuna bi syiddah fi ayyakuna al-Husain khalifah. Dia melihat banyak sekali orang yang sangat menginginkan supaya Husain itu menjadi khalifah. Kemudian mereka berbaiat kepada Husain melalui Muslim bin Aqil, yaitu sepupunya. Dan baiat ini terjadi di rumah salah seorang pendukung Husain bernama Hani bin Amr. Hani bin Urwah. Kemudian pada akhirnya berita tentang adanya baiat untuk Husain sebagai khalifah di Irak iki sampai ke ibu kota di Syam, di Damaskus. Sampai ke ibu kota, maka yaitu Yazid sebagai khalifah sampai kepada Yazid di Syam. Maka Yazid ini mengutus orang bernama Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad dikirim oleh Yazid bin Muawiyah ke Kufah. Tujuannya adalah mencegah Husain supaya tidak datang ke Irak. Tujuannya adalah untuk memadamkan pemberontakan penduduk Kufah terhadap otoritas pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Itu tugasnya. Jadi supaya Husain ini tidak ketemu sama pendukungnya, maka nggak boleh dia datang ke Irak. Ketika sudah sampai di Kufah, Ubaidullah bin Ziyad tadi utusan khalifah itu, kondisinya permasalahannya sudah memanas. Maka dia menangkap Hani bin Urwah sebagai pemimpin, sebagai pemilik rumah yang dijadikan sebagai tempat baiat. Maka dia diinterogasi, ditanya oleh Ubaidullah bin Ziyad tentang keberadaan Muslim bin Aqil, tentang rumahnya dia dan tentang Muslim bin Aqil. Maka dia sebagai orang yang mendukung Husain, iltaqa Ubaidullah bihani fi bin Urwah wa sa'alahu 'anil ittirabat fil Kufah. Dia ingin mendengar langsung dari Hani bin Urwah tentang apa yang terjadi di Kufah. Dia ingin mendengarkan secara langsung dari Hani, meskipun dia sudah mengetahui kabar yang beredar. Dan dengan penuh keberanian dan rasa tanggung jawab terhadap ahli bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muslim bin Aqil, yang mana adalah anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebut sebagai anak sepupu begitu. Maka Hani bin Urwah mengatakan, wallahi lau anna Muslim bin Aqil istatara bi rahatai hataini qadamayya ma akhbartuka abadan. Demi Allah, seandainya Muslim bin Aqil ini bersembunyi di bawah telapak kakiku ini, ma akhbartuka bih, aku tidak akan memberitahukannya kepadamu.
Tambah marah Ubaidullah bin Ziyad. Fadarabahu wa amara bihamsihi, dipukuli, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, ditahan dia. Nah, Muslim bin Aqil sebagai orang yang merasa diberikan perlindungan oleh Hani bin Urwah, maka Muslim bin Aqil ini bersama dengan pendukungnya ada 4.000 orang mengepung tempat atau mengepung istanahnya Ubaidullah bin Ziyad, tempat di mana Hani bin Urwah itu ditahan dengan 4.000 orang, yaitu orang-orang yang telah berbaiat kepada beliau untuk mengepung istananya Ubaidullah bin Ziyad. Maka terjadilah pengepungan di siang hari. Nah, ternyata demonya itu bahasanya sekarang direspon oleh pihaknya Ubaidullah bin Ziyad dengan mengeluarkan ancaman kepada Muslim bin Aqil dan pendukungnya. Dia mengatakan, innahu sayajlibu adadan minal junudi minasyam. Kami akan mendatangkan pasukan dari Syam, artinya dari ibu kota. Dan ancaman itu membuat takut pendukungnya Husain. Maka mereka berkhianat. Mereka meninggalkan Muslim bin Aqil hatta lam yabqa ma'ahu illa salasuna rajulan faqat. Dari 4.000 tidak tersisa kecuali hanya 30 orang. Ngepung istana 30 orang. Wa idza gharabatis syams, ketika matahari itu terbenam maka tinggal seorang saja, yaitu dirinya, yaitu Muslim bin Aqil. Fa'ulqiyal qabdu ala Muslim. Maka Muslim bin Aqil ini ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, bahkan dihukum mati. Ini sepupunya Husain. Sebelum hukuman mati itu dilaksanakan, Muslim bin Aqil ini minta izin untuk menuliskan sepucuk surat yang akan dikirimkan kepada Husain. Ubaidullah bin Ziyad setuju terhadap permintaannya Muslim bin Aqil, dan itu adalah permintaan terakhir beliau. Isi dari surat itu adalah memberitahu Husain, idhab warji ila ahlik, pergilah, pulanglah, kembalilah pada keluargamu, la taghtar bi ahlil Kufah, jangan tertipu oleh penduduk Kufah. Fa inna ahlal Kufah faqad khanuni wa khanuka, sesungguhnya penduduk Kufah ini telah mengkhianatiku dan mengkhianati dirimu. Mereka adalah para pendusta yang tidak menepati janji, tidak punya pendirian, tidak punya komitmen terhadap permasalahan ini. Maka akhirnya Muslim bin Aqil terbunuh. Dan itu di bulannya adalah bulan Dzulhijjah, di hari Arafah pada tahun 60. Muslim bin Aqil Husain ini sudah kadung keluar dari Mekah menuju ke Kufah di hari Tarwiyah. Jadi tanggal 8. Tanggal 8 dia berangkat, tanggal 9 Muslim bin Aqil ini dieksekusi. Banyak di antara sahabat yang menasihati Husain supaya tidak pergi ke Kufah. Banyak sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, ada Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian saudara seayahnya Husain yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah, jadi tunggal bapak, sama-sama anaknya Ali. Ini sudah mencegah semuanya. Bahkan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, inni lanasihun lak, sesungguhnya aku benar-benar menasihatimu, wa uhibbu lakal khair, aku hanya menginginkan kebaikan untukmu. Faqad balagoni anna qauman min syi'atika bil Kufah katabu ilaika yad'unaka ilal khuruji ma'ahum, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa sekelompok orang
dari pendukungmu di Kufah. Mereka telah menulis surat kepadamu mengajakmu untuk bergabung dengan mereka, untuk baiat kepadamu, maka janganlah kamu menyusul mereka, janganlah kamu keluar. Fa inni sami'tu abaka, sesungguhnya aku pernah mendengar ayahmu itu berkata, yaitu Ali. Ali pernah berkata tentang penduduk Kufah, wallahi qad malaltu minhum, demi Allah aku wis bosen, wis jeleh dengan mereka. Wa mallu minni, dan mereka pun sama. Walaysa lahum ahdun qattu, mereka tidak menepati janji sama sekali. Wala ra'ya lahum, tidak punya pendirian. Wala iradata fi syai', tidak punya keinginan dalam sesuatu. Yataghayyaruna kama yatataghayyarus sahab, mereka ini gampang berubah seperti langit yang berubah, seperti awan yang berubah. Walaisu bi ashabi sabrin indal liqa, mereka bukan termasuk orang yang memiliki kesabaran ketika bertemu dengan musuh. Wa kulluhum jubana, dan mereka semua itu adalah pengecut. Wa qala Abdullah bin Umar menasihati, uridu an uhaddisaka bi hadis, aku ingin menceritakan sebuah hadis kepadamu. Sesungguhnya Jibril datang pada Rasulullah. Kemudian Jibril itu meminta Nabi untuk memilih antara dunia dan akhirat. Maka Nabi memilih akhirat dan tidak menginginkan dunia. Wa innaka min lahmihi wa damihi, dan engkau adalah darah dagingnya. Maksudnya apa? Pilihlah seperti pilihan kakekmu. Wallahi la yarzuqu umullahu syai'an aw yadfa'u ankum illa kana khairan lakum. Demi Allah, Allah tidak akan memberikan anugerah sesuatu kepadamu atau menolak sesuatu padamu kecuali itu lebih baik bagimu. Kemudian Husain bersikeras untuk tetap pada keputusannya, tidak mau mundur, tidak mau mengurungkan niatnya untuk menuju ke Irak. Maka Abdullah bin Umar itu nangis ketika Husain memutuskan untuk pergi. Dia mengatakan, astaudiukallah minal qatl, aku titipkan engkau kepada Allah dari pembunuhan, karena khawatir nanti akan dibunuh. Nah, setelah Husain melanjutkan perjalanannya, kabar berita bahwa Muslim dibunuh akhirnya sampai kepada beliau. Baru di situ di perjalanan dia menyadari bahwa ternyata keputusannya dia itu salah. Keputusannya Husain salah. Faqarrara al-audah, maka dia memutuskan untuk kembali ke Mekah atau ke Madinah. Tapi masalahnya adalah anak-anaknya Muslim bin Aqil ngajak lanjut karena rombongan. Kenapa? Kita nggak akan kembali sampai kita menuntut darahnya ayah kita, menuntut darahnya ayah kami. Nah, Husain sebagai bentuk penghormatan, ikhtiraman li Muslim, penghormatan terhadap Muslim, wastiqtafan, dan kasih sayang terhadap anak-anaknya Muslim, maka beliau ini akhirnya apa? Melanjutkan perjalanan ke Kufah untuk menuntut kisos terhadap orang yang membunuh Muslim bin Aqil. Nah, kemudian setelah lanjut perjalanan, di waktu yang bersamaan, Ubaidullah bin Ziyad itu mengirimkan utusan, yaitu Al-Khur bin Yazid At-Tamimi, memimpin 1000 orang untuk mencegat Husain, menahan Husain supaya tidak masuk ke Kufah. Maka Al-Khur bin Al-Husain ini bertemu dengan Husain, utusannya tadi. Kemudian dia berusaha untuk mencegah Husain masuk ke kota Kufah. Maka Husain itu mengatakan, waila ummak, celakalah ibumu, khalli anni, biarkanlah jalanku. Maka Al-Hur bin Qais itu mengatakan,
wallahi law qalaha ghairuka, demi Allah seandainya yang mengatakan itu adalah dirimu, wa radadtu alaihi aku akan membalas dengan menyebutkan ibumu. Tapi aku bisa apa? Wong ibumu itu sebaik-baik wanita, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha. Tidak mungkin aku mencelanya. Nah, begitu. Jadi orang Arab itu kadang-kadang Arab dulu itu apa nek cara bahasa Inggris itu motherfucker. Ini terjemahannya gini, itu misuh kan. Ini ku misuh. Wa ila ummak khalli anni. Maka kemudian aku ora iso jawab apa-apa, wong ibumu itu sebaik-baik wanita. Nah, kemudian ketika Husain ini menginjakkan kakinya di bumi Karbala, kalau tadi 1000 orang akhirnya nggak bisa mencegat karena menghormati Husain. Nah, ketika di tanah Karbala, sampai di tanah Karbala ada 4.000 pasukan yang lain yang diutus oleh Ubaidullah bin Ziyad, dibawa ke pemimpinannya Umar bin Sa'ad. Maka Husain berkata, "Masmu hadzal makan?" Apa nama tempat ini? Maka dijawab, orang-orang menjawab, "Hadhihi ardu Karbala." Ini adalah tanah Karbala. Maka Husain berkomentar, "Karbun wa bala." Karbun itu maknanya kesusahan. Balak niku ujian. Jadi secara tempat artinya kurang bagus. Makanya kalau kita memberi nama sesuatu itu, misalnya jalan ini jalan apa ini? Oh, jalan kan karena jalan keberkahan misalnya. Insya Allah barokah. Dan Nabi itu kalau safar misalnya ke Khaybar itu dihadapkan pada 3 jalan. Di antara 3 itu Nabi itu tanya, "Iki jalan apa? Iki jalan apa? Iki jalan apa?" Dijawab sahabat, "Yang ini marhab." Marhab itu luas. Maknanya luas. Itu yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, disitulah Husain memberikan kebebasan untuk para pengikutnya, untuk boleh meninggalkan beliau, boleh meninggalkan beliau, bahkan para pendukungnya Husain itu bersumpah dengan nama Allah meminta kepada Husain supaya kembali, karena mereka khawatir atas pengkhianatannya penduduk Kufah. Na'udzubillah. Maka kemudian Husain setelah mengatakan karbun wa bala, kesusahan dan cobaan, Husain ini melihat jumlah pasukan yang sangat besar dan tentu pasukannya dia tidak imbang. Wong dia itu tinggal 30 atau 70 begitu. Maka dia melihat bahwa dia sudah tidak punya pilihan lagi. Maka dia mengatakan kepada pemimpin pasukan itu, "Antadmanuli al-aman wa a'ud." Kalian memberikan jaminan keamanan kepadaku dan kami akan kembali. Atau kau biarkan aku, kata Husain, pergi menemui Yazid di Syam. Langsung pengen ketemu khalifah. Tapi Umar bin Sa'ad berkata, kamu pergi dulu ke Yazid, tadhabu ila Yazid, kamu boleh pergi menemui Yazid, khalifah, tapi sebelum itu aku akan membawamu kepada Ubaidullah bin Ziyad terlebih dahulu. Nah, dan Ubaidullah bin Ziyad ini menolak Husain menemui Yazid. Wa arada ayyukhadha al-Husain asiran liwajihu. Kalau mau ya Husain ini dijadikan sebagai tawanan, berarti diikat terus digelandang ke Yazid. Itu maunya Ubaidullah. Jadi ayo nek mau ketemu kamu jadi tawanan, tak bawa kepada Yazid. Nah, Husainnya nggak mau, dia orang merdeka. Maka disitulah terjadi pembantaian besar. Disitulah ada tragedi tersebut.
yang kemudian mewafatkan seluruh pendukungnya Husain, kecuali Husain saja yang waktu itu selesai dan dia belum terbunuh. Kenapa? Orang-orang itu masih menghormati darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang berani, gak ada yang berani. Hadasat ma'rakah ghairu mutakafi'ah, terjadi peperangan yang tidak imbang antara 73 orang pendukung Husain dan 5.000 pasukan dari Irak. Kemudian bergabung kepada pasukannya Husain 30 orang dipimpin oleh Al-Khur bin Yazid At-Tamimi ke barisannya Husain. Berarti orang 100 telu. Ini yang ketemu di awal tadi. Lakinnal harba ghairul mutakafi'ah, tapi peperangan itu tidak seimbang di Karbala. Maka seluruh pendukungnya Husain ini wafat, tidak tersisa kecuali Husain saja. Wa khafa ahlul Iraq wa ahjamu ala qatlihi. Orang-orang Irak ini takut dan enggan untuk membunuh Husain. Karena di situ masih ada penghormatan kepada darah Ahlul Bait. Tetapi ada seorang laki-laki yang bernama Amr bin Dzil Jaushan. La'anahullah, semoga Allah melaknat dia. Dia itu menombak Husain, melempar Husain dengan tombak. Maka Husain terkena tombakan itu, fasaqata, maka gugur, maka jatuh. Summa inqadha alaihin nas wastushhidal Husain, dan Husain akhirnya terbunuh oleh orang yang bernama Amr bin Dzil Jaushan. Nah, sesungguhnya Amr ini bin Dzil Jaushan disebutkan bahwa dia yang memotong kepalanya Husain. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa yang memenggal kepalanya Husain adalah Sinan bin Anas. Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Wa ma yajibu an na'lamahu huwa anna Ubaidullah bin Ziyad wa Amr bin Dzil Jaushan wa Sinan bin Anas kanu min ansari Ali, syi'atu Ali fi ma'rakati Siffin. Padahal Ubaidullah bin Ziyad, Amr bin Dzil Jaushan, Sinan bin Anas, ketiganya itu dulunya pendukungnya Ali, Syiahnya Ali, kelompoknya Ali, begitu. Jadi mereka menyebut diri mereka dengan Syiah. Nah, mereka ini sebagaimana kata Ali, mereka itu enggak menepati janji. Mereka tidak menepati janji. Makanya Abdullah bin Umar itu pernah jengkel sama orang Kufah, orang Irak. Ketika musim haji, ketika berikhram, dia nyeplek nyamuk. Waktu ikhram kan enggak boleh bunuh binatang. Dia nyeplek lamuk ono darai. Kemudian itu ditanyakan kepada Abdullah bin Umar. Maka jawabannya Abdullah bin Umar itu kira-kira begini. Mereka bertanya tentang darah nyamuk, tapi mereka menumpahkan darah tujuhnya Rasulullah. Jadi kalau nggak salah di kitab Riyadhus Shalihin itu tentang najisnya darah kan najis. Najisnya darah, nek misalnya ana wong dintup nyamuk iki ngentup napa nyokot Pak Ahmad? Nyokot. Berarti punya untu ya. Nyedot, digigit nyamuk. Jadi ada orang nyeplek nyamuk, orang ketiye. Ya. Sinan bin Anas, Amr bin Dzil Jaushan itu dulu adalah pendukungnya Ali. Lah pendukungnya Ali itu menamakan diri mereka sebagai Syiah, padahal Ali nggak pernah setuju dengan mereka. Begitu. Jadi playing victim. Seakan-akan mereka ini adalah korban, padahal mereka na'udzubillah adalah pelakunya. Kisah ini kisah yang sangat memilukan, sangat menyedihkan dan menyakitkan. Dan semoga Allah melaknat semua orang yang terlibat dalam pembunuhannya Husain dan keluarganya Husain.
dan bagi mereka murka Allah, dan semoga Allah merahmati Husain dan orang yang terbunuh bersama dengan beliau. Wa min ahli bait alladzina qutilu ma'al Husain, keluarganya Husain yang terbunuh bersama dengan Husain. Yang pertama, anak-anaknya Ali bin Abi Thalib. Anak-anaknya Ali itu ada Abu Bakar, ada Muhammad, ada Utsman, ada Ja'far, ada Abbas. Anak-anaknya Husain bin Ali sendiri, Ali Al-Akbar dan Abdullah. Abnaul Husain, anak-anaknya Husain bin Ali adalah Abu Bakar, Abdullah dan Qasim. Anak-anaknya Aqil, ada Ja'far, ada Abdullah, ada Abdurrahman, ada Abdullah bin Muslim bin Aqil. Anak-anaknya Abdullah bin Ja'far, anak-anaknya Abdullah bin Ja'far, Masya Allah, keluarga ini dibantai semuanya. Semuanya itu maksudnya banyak, saking angkai. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Jibril alaihi salam atan Nabi, sesungguhnya Jibril ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril berkata kepada Nabi, atuhibbul Husain ya Muhammad, apa kamu cinta pada Husain wahai Muhammad? Qala Nabi, maka Nabi mengatakan ya. Jibril berkata, inna ummataka sataktuluhu, sesungguhnya umatmu akan membunuh cucumu, kata Jibril kepada Nabi. Wa in syi'ta urituka al-makan alladhi yuqtalu fi, kalau kamu mau aku bisa memperlihatkan tempat itu kepadamu, tempat di mana Husain itu akan terbunuh. Kemudian Nabi diperlihatkan tempat tersebut, dan itu adalah tempat yang disebut dengan Karbala. Lam yakun hunaka ayyu maslahatin fid dunya wal akhirah, tidak ada kemaslahatan dunia dan akhirat dari berangkatnya Husain menuju ke Irak itu, jadi nggak ada manfaatnya dunia dan akhirat. Maka dari itu sahabat ini, para sahabat berusaha untuk mencegah Husain, melarang Husain pergi ke Irak, tetapi adrakal Husain, tapi dia bersikukuh, dan sebenarnya dia akhirnya sudah tahu dan dia berazam untuk kembali, tetapi anak-anaknya Muslim bin Aqil meminta kepadanya untuk mengambil sikap terhadap pembunuh bapaknya. Maka Husain ini sebagai bentuk rasa tanggung jawab, dia bertindak untuk bertanggung jawab dan tidak melarikan diri dari masalah. Nah, melalui peristiwa ini nampak jelas kezaliman dan kepengecutannya penduduk Kufah terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seandainya Husain itu mendengarkan perkataannya, nasihatnya para sahabat, mungkin ini tidak akan terjadi, tapi ini sudah ditakdirkan oleh Allah terjadi. Husain wafat adalah musibah dan tidak boleh meratap, tidak boleh meratapi, ratapan. Dan tidak boleh niyahah, ratapan juga, dengan memukul-mukul pipi. Jadi nek misalnya kepaten nangis nggak masalah, tapi nek nangis ditambah dengan ngeten, dia memukul-mukul kepala, memukul-mukul dadanya, merobek-robek bajunya, itu nggak diaku oleh Nabi sebagai umatnya. Wong sing ngono kuwi tidak diaku oleh Nabi sebagai umatnya. Tidak boleh memukul-mukul wajahnya sendiri, apalagi wajah orang lain gitu Pak Ahmad ya. Nah iya, malah ngejak tukaran nih. Dia sedih mukul wajah orang gitu. Jadi khusus dia menyakiti diri kan tidak boleh. Maka salah satu di antara illat sebab larangan orang tatoan itu menyakiti diri sendiri. Itu salah satunya, banyak.
Dan memang ada riwayat yang jelas larangan membuat tato. Membuat tato. Lah wis kadung Pak Ustadz, ya jenenge wis kadung kok. Nek wis kadung tobat ya aja nambah tato meneh. Gitu. Nek menghilangkan, setahu saya itu dulu kan disetrika Pak ya. Ya kan? Disetrika kan itu. Itu enggak usah, enggak perlu. Mending nyetrika baju malah ngewangi bojone kuwi. Tapi kalau misalnya dia pakai yang tidak terlalu sakit di laser ya itu enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Makanya napa sebelum menyesal enggak usah tatoan, mending kerokan malah kepenak. Gitu. Kata Nabi laisa minna man latamal khudud, bukan termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipi, wasyaqqal juyub, merobek-robek baju, wada'a bidakwal jahiliyah, dan berseru dengan seruan jahiliyah. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ya seperti yang diajarkan oleh Allah di dalam kitabnya, kalau ada musibah maka kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian tidak pernah dinukil bahwa Ali bin Al-Husain, berarti anaknya Husain, atau anaknya yaitu Muhammad, atau Ja'far Shadiq, atau Musa bin Ja'far rahimahullah, atau para ulama Ahlul Bait dan juga yang lain, tidak ada ceritanya mereka itu memukul-mukul wajah mereka atau merobek-robek baju mereka. Ausahu fi niyahi al-Husain, dharabu wujuhahum wa syakku siyabahum ausahu fi niyahati al-Husain. Tidak pernah para ulama-ulama ini mereka ini memukul-mukul pipi, merobek baju, atau berteriak dengan teriakan-teriakan ratapan. Maka tilulah mereka yang tidak melakukan itu. Illam takunu mislahum, kalau kita nggak bisa jadi seperti mereka, maka innal iktida'a bil kibari izzah, mengikuti para pembesar, mengikuti orang-orang alim, ini adalah sebuah kemuliaan. Nah, kita bukan seperti Syiah yang mengira bahwa mereka adalah Ansarul Al-Hasan. Mereka itu adalah penolongnya Hasan pada hari itu. Nah, kemudian bagaimanakah sikapnya Yazid? Sikapnya Yazid. Ini yang sering kemudian orang Syiah mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Yazid. Pembunuhnya adalah Yazid, dan betapa bencinya mereka terhadap sahabat Muawiyah. Bismillah. Bahkan dianggap kafir Muawiyah itu. Dianggap kafir oleh orang-orang Syiah. Mereka mengkafirkan banyak sahabat, yang tidak dikafirkan itu cuma Ali, Fatimah dan anak-anaknya. Kabeh dianggap kafir. Dan di Indonesia ini ada enggak Syiah? Banyak. Ya, banyak. Termasuk di Semarang, di Pedurungan, malah dekat. Ada datanya saya. Di musolah ini atau di masjid ini itu. Ya, begitu. Itu ada karena saya pernah belajar tentang Syiah ini secara cukup mendetail tentang bahayanya, tentang cara kerjanya. Jadi yang agak repot itu adalah mereka punya akidah namanya taqiyah. Taqiyah itu dusta, taqiyah itu bohong sebenarnya. Jadi kalau dia itu di kampung, misalnya di sini misalnya, ya dia akan jadi seperti kita. Dan dia boleh mengatakan aku bukan Syiah. Dan itu halal dalam akidahnya. Itu halal dalam akidahnya.
Dan Syiah itu kan jumlahnya banyak. Ada yang ekstrim itu sampai nyalahin Nabi loh. Mestinya sing jadi Nabi itu Ali bukan Muhammad. Jibril lah disalahno. Memberikan wahyu harusnya pada Ali bukan pada Muhammad begitu. Dan saking bencinya mereka terhadap sahabat Nabi. Niku nek di Iran itu sampai dibuatkan makamnya Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu' al-Majusi. Siapa Abu Lu'lu'? Pembunuh Umar. Jadi pembunuh Umar itu dianggap oleh mereka sebagai hero, sebagai pahlawannya. Maka mereka membuatkan replika, padahal itu Majusi loh. Abu Lu'lu' itu bukan Muslim. Dia Majusi. Penyembah api, Darmo Gandul. Mereka ini adalah penyembah matahari, begitu. Tapi dibuatkan replika kuburannya, diziarahi karena bentuk kebencian mereka terhadap Umar adalah cinta terhadap pembunuhnya. Naudzubillah. Nah begitu. Nah, bagaimana sikapnya Yazid? Yazid bin Muawiyah di dalam peristiwa Karbala ini, dia tidak ada ikut campur sama sekali. Kita mengatakan ini bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap dia, tetapi dalam rangka kita menempatkan persoalan itu pada tempatnya. Wad'ul amr fi nisabiha al-hakiki, menempatkan persoalan pada posisi yang sebenarnya. Bagaimana sikapnya? Sikapnya Yazid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Yazid bin Muawiyah lam ya'mur biqatli al-Husain. Yazid bin Muawiyah ini tidak pernah memerintahkan untuk membunuh Husain. Perintahnya adalah untuk mencegah, melarang Husain supaya tidak masuk ke Irak, supaya tidak masuk ke Kufah. Wa hadza ijma'un min ahlil ilmi bit tarikh. Ini adalah kesepakatannya ulama sejarah. Jadi perintahnya Yazid itu jelas. Hanya mencegah Husain supaya tidak masuk ke Irak atau ke Kufah. Tetapi Ubaidullah bin Ziyad, makanya kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas wafatnya Husain, maka Ubaidullah bin Ziyad. Yang kedua adalah Amr bin Dzil Jaushan. Kemudian Sinan bin Anas. Mereka ini yang bertanggung jawab atas wafatnya Husain. Dan ngeten, setelah Husain ini dipenggal, maka kepalanya itu diantarkan ke hadapannya Yazid oleh Ubaidullah. Dia ngirim surat, bagaimana harus memperlakukan anak dan istrinya Husain yang masih tersisa. Akhirnya dibawa ke ibu kota, ke hadapannya Yazid. Kemudian namanya Fatimah binti Husain bertanya, apakah putri-putrinya Rasulullah itu dijadikan sebagai budak sahaya? Maka Yazid itu mengatakan, demi Allah tidak. Kalian wanita-wanita mulia, kalian adalah wanita-wanita merdeka. Bahkan ketika rombongan anak-anaknya Husain dan yang masih tersisa dan juga istrinya, ketika memasuki istana kemudian disambut oleh, dia masuk ke sebuah ruangan itu ruangan para perempuan. Di situ dia mendapati orang-orang ini menangis. Menangisnya itu karena sedih ketika mereka tahu bahwa cucu Rasulullah itu dibantai di situ, dipenggal kepalanya. Padahal tidak ada perintah dari istana untuk apa? Untuk membunuh Husain. Tapi itu adalah kesalahannya Ubaidullah bin Ziyad. Makanya naudzubillah, mereka para pengecut, mereka para pengkhianat. Orang-orang Kufah ini. Al-Imam Abu Hanifah
Niku kan di Kufah. Imam Abu Hanifah niku disebut sebagai ahlur ra'yi. Ahlur ra'yi itu ahli logika. Ahli logika. Sampai ada orang yang banyak yang salah faham bahwa Imam Abu Hanifah itu tidak mau menggunakan sunnah, tidak mau menggunakan hadis. Tetapi beliau, Imam Abu Hanifah ini paham betul tentang persoalan dan permasalahan yang ada, yaitu berkaitan dengan hadis. Jadi Imam Abu Hanifah itu tidak mudah menerima hadis. Hadis ahad itu termasuk sahih, itu termasuk ahad. Tidak gampang diterima oleh beliau. Sampai dasar dari sebuah katakanlah hukum itu pakainya logika, pakainya akal, kan begitu. Nek Quran, Sunnah, ya. Ini beliau itu mengedepankan logikanya. Sebabnya kenapa? Hadis itu kalau masuk ke Kufah atau keluar dari Kufah, sing asale semene hadise iso dadi semene. Begitu. Produsen hadis palsu itu di Kufah dulu. Hadis maudhu itu. Dan itu sistematis oleh orang-orang zindik dibuat, dimusyawarahkan, dirilis ke masyarakat. Kemudian ketika sudah sampai di masyarakat, terus diamalkan, padahal itu hadis palsu. Contoh apa? Ngusap kepala anak yatim di hari Asyura, lebaran anak yatim, ya, lebaran anak yatim, itu palsu. Ini hadis palsu. Nek ngono ora usah nggih program ngono, ya salah meneh. Program 10 Asyura menyantuni anak yatim itu baik. Hadisnya sing ora bener. Ngoten. Ora cuma 10 surah. 10 Safar, terus Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ono terus malah apik. Gitu kan. Enggak cuma sekali. Makanya lebaran anak yatim itu enggak usah. Lebaran anak yatim itu kula yaum setiap hari. Lah nek anak yatim sing nyantuni tahun setahun pisan. Kemlurusen lho, kaliren mangke. Wong nek gelem nyantuni cuman pas 10 suro, ya mesake bocah yatime. Iya kan? Engko sing nek dia ngusap kepalane anak yatim gitu. Rambut yang dia sentuh jumlahnya itu nanti akan memintakan ampun untuk dia. Diusak-usak kan ben rata kabeh ora. Lah nek bocah gundul. Gitu. Nek bocah gundul ora ana rambuté kok. Lho ngoten. Jadi ngoten. Lho jen ngoten niku nuwun sewu kadang-kadang niki sing nyebarke hadis palsu niku malah justru wong saleh. Mergo napa? Mergo ana kala Rasulullah niku terus sakral dadine. Rasulullah bersabda, wis koyo nggih ngono wae. Lah ngoten. Padahal niku napa? Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Lho nek tuku mesin malah ra apa-apa nggo Cina. Itu juga hadis palsu. Itu hadis palsu, hadis maudhu, dan itu bukan hadis. Lah nek sudah tahu itu palsu kok disebarkan, bukankah itu termasuk berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ketika tadi masuk ke dalam istana, kemudian di dalamnya mendapati para wanita itu menangisnya karena apa? Karena sedih, menangisnya karena sedih. Dan menangis boleh, tapi kalau dan kita sebagai muslim kita tidak mengatakan kecuali apa yang membuat Allah itu ridho. Jadi wis nek nangis saja boleh, tapi kemudian nangis mulutnya itu misuh,
Gusti Allah ngene kok aku ngene kok ngene. Ah, itu yang enggak boleh. Itu yang tidak boleh. Dan baik dan tidak mengenai mayit itu tidak ditentukan dengan tangisannya. Karena ono agama sing nek ditangisi wong akeh iki tambah baik gitu kan. Sampai membuka jasa nangis itu ada. Jadi nek ana wong mati terus dia disewa kon nangis. Disewa kon nangis agama mbopo iki agama. Dan Nabi pernah ada sabda Nabi itu yu'adzabul mayyitu bibukai ahlihi lahu. Seorang mayit itu bisa diazab oleh Allah disebabkan oleh tangisan keluarganya. Terus ngeten, bukankah Allah berfirman wa alaisa lil insani illa ma sa'ah, tidaklah bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Wala taziratu wizra ukhra, tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Lagi sing nangis sapa sing diazab sapa. Oh, ternyata di kitab Subul Salam niku maksudnya adalah ketika seseorang itu berwasiat. Ketika seseorang itu berwasiat bahwa nanti kalau mati aku ditangisi sing akeh, itu yang enggak boleh. Itu yang tidak boleh, tapi manusiawi saja. Dijengene nek ana sing meninggal, orang-orang terdekatnya itu pasti sedih. Orang-orang terdekatnya itu pasti sedih, itu manusiawi. Jadi kalau hanya nangis saja itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai seperti naudzubillah yang dilakukan itu oleh orang-orang Syiah menepuk dada mereka, nek di sini nggak berani terang-terangan, ya kan? Nggak berani terang-terangan. Paling mereka di dalam ruangan, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Aku penuhi panggilanmu, wahai Husain. Kita kan labbaik Allahumma labbaik kan enak gitu. Ini labbaika ya Husain, kemudian menepuk dada mereka. Ono konser barang. Kemudian puji-pujian dipimpin satu orang, kemudian yang lain mengikuti. Demi darahmu Husain, demi ya Husain. Nah itu kok konser itu pujian-pujian mereka. Nanti dan mereka itu tadi bertakiyah dimanapun mereka berada. Mereka bertakiyah pura-pura. Dia boleh berbohong, dia boleh berdusta, asalkan untuk apa? Kemaslahatannya dia. Dan tidaklah ada huru hara, pertumpahan darah di Timur Tengah, melainkan di belakangnya ada Syiah. Alhamdulillah di Suriah hari ini sudah dikuasai oleh Ahlu Sunnah. Al-Jaulani itu karena dulu Bashar Assad dekat dengan Iran, dekat dengan Syiah, yang kemudian sekarang sudah digulingkan. Yang baru tertangkap itu muftinya, MUI di era Bashar Assad. Dan Bashar Assad itu punya pabrik ekstasi. Jadi kan kalau lihat YouTube-nya Johatab Indonesia, ketika datang ke sana, kemudian pabrik, betul-betul pabrik, dikemas dalam bentuk apa itu, dalamnya itu obat-obatan, warnanya biru, warnanya biru, dan itu penghasilan luar biasa. Nah, Bashar Assad itu didukung oleh MUI-nya, oleh Mufti Agungnya, namanya Ahmad Badruddin Hasson namanya. Dia orang yang mencitrakan diri sebagai ulama moderat, bergandengan tangan dengan uskup, macam-macam, mencitrakan diri sebagai ulama yang moderat, ulama yang toleran, sampai ketika pasukannya Bashar Assad menyerang wilayah sipil menggunakan bom drum niku ditibake ke wilayah tersebut yang radiusnya itu 300 meter.
itu orang tubuhnya bisa berkeping-keping itu, dan itu kena anak-anak, dan itu dibenarkan oleh dia. Maka disebut sebagai mufti bom barel namanya, atau barmil, mufti bom barmil. Sekarang dia ditangkap, sudah tua, nek lihat itu kasihan, dan ini orang alim. Wah, kalau ngomong itu masya Allah, itu perkataannya itu indah. Bahkan dia termasuk mentahqiq kitab ala madzhab Imam Syafi'i. Begitu, itu ulama, tapi dia gandeng tangan dengan penguasa zalim. Nah, ini kena batunya Senin, berarti besok atau enggak Selasa dia akan diadili. Akan diadili. Begitu juga dengan orang-orang yang dulu orangnya Bashar Assad yang kemudian membantai masyarakat sipil dalam keadaan tangan terikat, ditendang gitu, masuk ke dalam liang lahat yang isinya di dalam itu sudah banyak orang, mau ditembaki begitu saja dari atas. Naudzubillah. Sekarang ini kena batunya mereka. Mereka ini ditangkap. Makanya nopo, nek sedang berkuasa itu jangan lupa diri, jangan lupa diri. Terus dia dolimnya. Nanti nek sudah nggak kuasa, pol-pole pirang tahun sih. Wong usia manusia ya paling 60 berapa toh? Antara 60 dan 70. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.